Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi ini kita ketemu lagi ya, walaupun dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan kekuatan untuk tetap bisa belajar di rumah pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tadi ada suara ayam ya. Kebetulan ini pagi. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kalian siswa-siswi di kelas 12 ya, baik IPA nanti dan IPS juga. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi ya, ini kita perlu ingat-ingat kembali terlebih dahulu. Jadi dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan itu memiliki 4 aspek ya, yang akan kita sama-sama pelajari. Nah, aspek yang pertama itu ada kerajinan, kemudian aspek yang kedua itu ada rekayasa, aspek yang ketiga itu ada budidaya, dan aspek yang keempat itu ada pengolahan. Nah, jadi sesuai di bab 1 materi pertama kita, yaitu tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Berarti aspek yang mau kita bahas di video ini adalah aspek yang pertama, yaitu kerajinan. Oke. Tapi sebelum kita bahas materi kita ya, ini kita alangkah baiknya kita bahas dulu tentang kerajinan. Bukan kita bahas ya, mengingat kembali ya, tentang kerajinan. Nah, apa sih pekerajinan itu ya? Kerajinan itu apakah ada seorang anak ya, yang pagi-pagi yang nggak pernah nyapu, tiba-tiba ngambil sapu kemudian nyapu? Nah, apakah itu yang disebut kerajinan? Ya bukan ya. Jadi kerajinan di sini maksudnya adalah suatu kegiatan menciptakan sebuah produk melalui tangan-tangan manusia atau tangan kita ya. Nah, produk-produk tersebut itu memiliki nilai jual dan memiliki nilai keindahan, atau biasanya kita sebut nilai estetika ya. Nah, itu kurang lebih kerajinan ya. Nah, contoh-contoh kerajinan banyak ya di Indonesia. Contoh-contohnya banyak, apalagi di negara kita ini keanekaragaman budayanya itu sangat luar biasa banyak. Makanya kita sebagai warga Indonesia atau rakyat Indonesia, kita tentunya perlu bersyukur ya dan berterima kasih juga, karena saking banyaknya keanekaragaman budaya, ras, suku, bangsa, bahasa, lagu daerah, tarian daerah, pakaian adat, dan sebagainya. Nah, tentu saja menjadi inspirasi bagi kita tentunya untuk membuat kerajinan-kerajinan di berbagai daerah. Nah, itu tadi mengenai kerajinan. Sekarang kita bisa lah ya, kita udah bisa masuk ke dalam materi kita, yaitu wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Oke, kita bahas pasar lokal ya. Pasar lokal atau pasar. Pasar itu pengertiannya adalah tempat bertemunya si penjual dan pembeli ya, dalam melakukan transaksi penjualan. Nah, kemudian kalau menurut jangkauannya, luas jangkauannya, pasar itu terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu adalah pasar daerah. Pasar daerah itu pengertiannya adalah suatu tempat atau pasar. Apa tadi ya? Nyamuk. Suatu tempat atau pasar yang menjual atau yang memasarkan produk dari daerah-daerah tersebut atau yang dibutuhkan oleh daerah tersebut ya. Nah, itu tadi pasar daerah. Jadi dalam satu daerah saja.
Kemudian yang kedua ada pasar lokal. Menurut luas jangkauannya ya. Tadi yang pertama ada pasar daerah, yang kedua ada pasar lokal. Nah, pasar lokal ini ya seperti yang akan kita bahas, pengertiannya adalah pasar yang menjual produk yang daerahnya itu hanya dalam satu kota saja. Dalam satu kota, misalnya pajak di sebelah sekolah kita ya, pajak Tanjung Morawa. Nah, itu adalah pasar lokal ya, salah satu contoh pasar lokal. Nah, kemudian pasar menurut luas jangkauan wilayahnya yang ketiga itu adalah pasar nasional ya, pasar nasional. Pasar nasional ini pengertiannya adalah pasar yang pasar yang luas jangkauannya itu adalah dalam satu negara. Jadi dari Banda Aceh itu bisa membeli sesuatu yang ada di Jakarta. Nah, itu disebut dengan pasar nasional ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, nah mungkin sudah bisa kalian bayangkan atau bisa kalian pahami, pasar yang menurut luas jangkauan wilayahnya yang keempat itu adalah apa? Ya, pasar internasional ya, atau pasar global biasanya disebut. Nah, pasar internasional ini ya tentu saja wilayahnya adalah seluruh dunia ya, seluruh dunia. Contohnya misalnya seperti ada satu toko kopi di daerah Santos, Brazil. Jadi di toko kopi tersebut itu kita kalau misalnya mau beli kopi di seluruh dunia yang berasal dari seluruh dunia, di situ ada. Nah, jadi kalau misalnya kita mau merasakan kopi yang ada di Zimbabwe misalnya, yaitu bisa ke situ ya, atau kita ingin merasakan kopi yang berasal dari Rusia atau dari Meksiko atau yang berasal dari negara-negara lain. Nah, itu kita bisa pergi ke daerah ke pasar global yang ada di daerah Santos, Brazil tersebut ya. Nah, itu tadi pembagian pasar menurut luas jangkauannya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wirausaha apa yang kira-kira bisa kita buat, atau bisnis apa yang kira-kira bisa kita buat yang bentuknya itu adalah berupa kerajinan, nah yang bisa diperjualbelikan dalam satu pasar lokal ya. Satu hal yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai sebuah usaha ya, atau sebuah bisnis untuk kerajinan dalam pasar lokal, hal yang tidak boleh dilupakan itu adalah kita harus menyusun terlebih dahulu rencana usaha kita ya, atau rencana bisnis kita. Tapi membuat rencana bisnis ini tidaklah mudah ya, tidaklah mudah. Kita harus menggali info sebanyak-banyaknya tentang pasar, tentang kerajinan, tentang pesaing, pokoknya info sebanyak-banyaknya yang kita perlukan ya, yang berkaitan dengan usaha atau bisnis yang akan kita buat nantinya. Nah, agar apa? Agar bisnis atau usaha kita nanti ini tidak berhenti di tengah jalan ya, atau karena kurangnya persiapan, kurangnya rencana, maka ada kendala di tengah jalan, kita langsung merasa tidak cocok dengan bisnis ini. Nah, itu hal-hal seperti itu perlu kita persiapkan agar apa? Agar seperti yang saya bilang tadi, bisnis kita itu tidak berhenti di tengah jalan. Jadi dengan menyusunnya sebaik-baik mungkin, ya tentunya kita juga bisa mempersiapkan hal-hal apa saja yang akan kita pergunakan saat kita menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan inovasi-inovasi apa saja kira-kira, atau produk-produk apa saja nantinya yang akan kita pasarkan ya kepada para konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal ya. Itu bisa kalian buka buku LKS-nya halaman 2 ya. 1. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Oke. Jadi di Indonesia ini banyak sekali orang yang menjual kerajinan ya, tentu saja karena negara kita itu adalah negara yang kaya akan budaya. Tentu saja kerajinan itu menjadi sangat
sangat gampang dijumpai ya, apalagi menjadi sebuah usaha dan bisnis. Nah, tetapi produksi kerajinan ya, atau untuk membuat suatu kerajinan itu tidaklah mudah seperti yang saya sebutkan tadi ya. Perlu proses-proses yang tentunya kita lewati ya, agar apa? Agar produk kerajinan kita itu menjadi produk kerajinan yang bernilai jual dan bernilai keindahan yang tinggi ya, atau memiliki nilai estetika yang tinggi. Tidak asal jadi, tidak asal buat ya, kemudian setelah hasilnya jadi kita merasa kecewa dengan hasilnya. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan hal-hal yang tentunya dapat membuat nilai jual dan nilai keindahan dari produk kerajinan kita itu menjadi lebih baik ya. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya material, teknik, dan ide produksi ya. Nah, kita bicara ide terlebih dahulu ya. Ide atau gagasan pokok ya, atau pemikiran. Ide ini, untuk mendapatkan ide itu seperti yang sudah pernah kita pelajari ya, untuk mendapatkan ide itu biasanya seseorang itu akan perlu situasi dan kondisi yang tenang ya biasanya ya. Makanya ada yang mendapatkan ide di kamar mandi, ada yang mendapatkan ide saat lagi jalan-jalan, pokoknya saat otaknya itu sedang melakukan masa-masa tenang ya, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Nah, untuk mendapatkan ide itu biasanya, mendapatkan ide yang baik ya untuk produk kita itu biasanya dilakukan 4 tahap atau 4 langkah. Yang pertama itu adalah mencari ide. Kemudian yang kedua adalah memilih ide yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah membuat sketsa ya, membuat sketsa. Dan yang keempat itu adalah studi model ya, atau prototyping, atau biasa kita sebut barcon ya, atau barang contoh. Nah, ketika sudah sampai di tahap itu, barulah kita bisa mendapatkan ide produksi dari produk yang akan kita buat ya. Nah, di poin pertama itu ada ide dan peluang usaha. Nah, seperti yang disebutkan di buku LKS kalian ya, ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk meraih tujuan ya. Sedangkan peluang adalah kesempatan ruang gerak baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk abstrak ya. Jadi ide itu adalah rancangan ya. Ingat ya, ide itu adalah rancangan. Jadi kalau misalnya dibilang, oh nggak dapat ide nih, berarti sebenarnya dia belum merancang ide yang akan muncul ya. Jadi ide itu akan terjadi ketika kita merancang-rancang. Aku mau apa ya? Nah, yang pertama harus gini ya. Seperti itu ya. Itu adalah langkah-langkah untuk mendapatkan sebuah ide. Kemudian kesempatan atau peluang ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah opportunity ya. Nah, itu adalah kesempatan atau ruang gerak dalam bentuk konkret maupun abstrak ya. Maksudnya di sini dalam bentuk konkret maupun abstrak itu kesempatannya itu, ada suara blender tadi ya. Kesempatannya itu bisa saja ada di depan mata ataupun kita harus mempersiapkannya dulu kesempatan itu. Contohnya ya, misalnya kita adalah seorang penjual mantel ya, atau apa, jas hujan ya, jas hujan. Nah, kesempatan konkret itu maksudnya pada saat masa-masa hujan. Nah, di situ adalah kesempatan kita menjual jas hujan. Nah, itu kesempatan konkret. Nah, kesempatan abstraknya adalah kita tetap menjual jas hujan tetapi tidak pada masa-masa hujan. Nah, maka nanti akan ada orang-orang yang berpikiran, oh 2 hari lagi ini akan hujan, maka dia akan membeli jas hujan. Nah, itu adalah kesempatan abstrak. Walaupun tidak hujan, tapi tentu saja peluang atau kesempatan orang membeli jas hujan itu tetap ada. Oke ya. Nah, yang kedua adalah analisis peluang usaha. Nah, menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha produk kerajinan pada pasar lokal yang dapat dimanfaatkan ya. Jadi fungsinya adalah untuk menentukan peluang usaha pada pasar yang akan kita
masuki ya, menentukan. Jadi perlu dianalisis dulu. Apa saja yang perlu dianalisis biasanya adalah konsumennya yang pertama ya. Orang-orang di situ itu menyukai produk apa saja. Kemudian daya beli ya, daya beli. Nah, rakyat atau masyarakat di situ kira-kira kerjanya apa saja, gajinya apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah daya saing. Daya saing, banyak tidak kompetitor kita atau pesaing kita di pasar tersebut ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mungkin di harga yang bersaing ya. Nah, itu analisis peluang usahanya. Kalau misalnya itu semua udah kita analisis, kemungkinan besar usaha kita ya mungkin bisa berjalan lebih baik ya, atau bisa berjalan lebih lama daripada kita tidak melakukan analisis peluang usaha. Yang ketiga adalah sumber daya yang dibutuhkan. Oke, sumber daya yang dibutuhkan ini ya mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Sumber daya itu biasanya meliputi 6M. Yang pertama ada man atau manusia. Kemudian yang kedua ada money atau uang ya. Yang ketiga ada market atau pasar. Yang keempat ada machine lagi mesin ya. Kemudian yang kelima ada material ya, atau bahan-bahan dan alat-alat. Dan yang terakhir yang keenam adalah method ya, atau metode. Nah, semuanya itu merupakan sumber daya yang kita butuhkan untuk kita memulai sebuah rencana ya, mulai dari manusia berarti kita orangnya, si pengusahanya, kemudian money atau uang itu berarti modalnya yang perlu kita persiapkan. Kemudian adalah market ya, atau pasar, berarti mana analisis pasar kita, mana pasar yang akan kita tuju untuk menjual produk kita. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah material ya. Material atau bahan baku, alat dan bahan yang perlu kita persiapkan ketika kita membuat sebuah usaha ya. Kemudian yang berikutnya ada mesin, bukan micin ya, mesin ya, berarti alat-alat atau mesin yang kita butuhkan untuk memproduksi sebuah kerajinan atau produk ya. Dan yang terakhir adalah metode ya, atau metode yang dipersiapkan atau yang perlu kita jalankan dalam membuat sebuah bisnis ya, atau usaha ya. Oke, kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah administrasi dan pemasaran ya. Administrasi dan pemasaran. Kenapa kita pelajari administrasi dan pemasaran? Ya, setiap usaha itu membutuhkan tata kelola administrasi ya. Agar apa? Agar hasil kegiatan atau hasil usaha, berjalannya usaha itu dapat dilaporkan ya, atau kita tahu laporan-laporannya. Contohnya seperti ini. Ada sebuah toko A membuat sebuah laporan usaha ya, atau administrasi usaha. Dan ada toko B tidak melakukan administrasi atau membuat laporan dalam jangka waktu setahun. Nah, si toko A ini akan lebih mudah untuk keberlangsungan usahanya. Kenapa? Karena dalam waktu setahun itu dia tahu biaya-biaya yang dikeluarkan ya, mulai dari biaya produksi, kemudian biaya overhead, biaya tenaga kerja, biaya lain-lain dan sebagainya. Kemudian alat dan bahan apa saja yang dibeli ya. Kemudian konsumen yang datang itu pada hari apa saja, ramai-ramainya. Nah, itu bisa kita ketahui dari laporan usaha yang telah kita buat. Tetapi apabila si toko B ini ya, seperti yang saya sebutkan tadi, toko B tidak melakukan laporan usaha. Nah, makanya si toko B ini juga dia mau evaluasi usaha itu juga bingung ya. Kenapa bingung ya? Dia tidak punya data, dia tidak punya laporan keuangan, dia tidak punya laporan konsumen, kapan ramai-ramainya ya. Jadi dia mau membuat inovasi, mau membuat produk-produk baru juga bingung.
Nah, apabila kita punya laporan, kita bisa tahu ini produk apa saja yang konsumen inginkan. Konsumen inginkan ya. Jadi dalam 1 bulan itu misalnya konsumen itu paling banyak itu memesan apa atau membeli apa. Nah, kalau misalnya kita tidak punya laporan, kita nggak tahu kira-kira yang mana ini yang paling banyak laku, ya kan? Nah, jadi itulah makanya diperlukan juga administrasi dan pemasaran. Dan administrasi dan pemasaran ini sangat erat ya kaitannya ya. Apabila kita melakukan administrasi atau laporan-laporan, tentu saja itu membantu pemasaran juga seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kita akan dalam proses pemasaran itu kita akan melakukan yang namanya promosi ya, promosi. Nah, di dalam promosi itu kita juga bisa mengambil data dari administrasi atau laporan yang sudah kita buat terlebih dahulu. Nah, kira-kira di daerah ini pasarnya ini ya. Dan di daerah A pasarnya A. Nah, itu konsumennya dia banyak membeli apa atau dia membutuhkan kebutuhan apa di pasar tersebut ya. Kalau misalnya kita tidak punya datanya, kita tidak punya laporannya, kita tidak tahu. Misalnya di pasar A dia butuh yang namanya sayur-sayuran. Ya. Nah, kita jualnya di pasar itu adalah misalnya sepatu, ya itu tidak sudah otomatis ya salah besar ya dalam proses pemasarannya. Nah, itulah makanya kita memerlukan yang namanya administrasi dan pemasaran. Nah, oke, jadi mungkin sampai di situ terlebih dahulu ya materi pelajaran kita pada hari ini ya tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal ya. Jadi itu adalah pengenalannya terlebih dahulu. Nanti ke depannya mungkin kita bisa belajar lebih jauh lagi ya. Mudah-mudahan masa-masa pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir ya, agar kita bisa kembali belajar seperti biasanya di sekolah kita. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.